Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah rahimakumullah ta'ala, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya yang kita rasakan di jasmani kita maupun kenikmatan yang kita rasakan di rohani kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan istiqamah di atas keduanya, iman dan Islam, istiqamah di atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sunnah dalam arti menetapi apa yang Rasulullah SAW perintahkan kepada umatnya. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya kita saat ini sedang berada di situasi yang bisa kita katakan banyak sekali orang-orang yang sakit atau bahkan sampai meregang nyawa karena virus COVID-19 ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu yang semoga insyaallah Subhanahu wa taala kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ini. Jamaah rahimakumullah taala, ketika kita berbicara tentang COVID-19 ini, kita nggak boleh memungkiri bahwasannya dia adalah musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya. Sekalipun di sana atau di luar sana banyak persepsi COVID itu dari konspirasi atau ada tangan politik dan sebagainya. Terlepas daripada itu semua, kita harus yakin bahwasannya ini adalah musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya, yang tentu telah Allah tetapkan sebelum langit dan bumi diciptakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad bahwasannya tidaklah kami diberikan musibah, cobaan, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulisnya di Lauhil Mahfuz. Allah telah mencatatnya. Artinya apa? Artinya semua kejadian yang terjadi dan dialami oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Bahwasannya itu adalah musibah yang tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fillah rahimakumullah ta'ala, ini yang wajib bagi kita. Kita tinggalkan perkataan-perkataan mereka. Apakah ini ada sangkut pautnya dengan tangan-tangan politik dan sebagainya? Kita tinggalkan itu semua dan kita imani bahwasannya ini semua adalah musibah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Dan jamaah rahimakumullahu ta'ala, dengan adanya COVID ini, kita juga tidak bisa mengatakan bahwasannya COVID ini bisa memajukan ajal. Memajukan ajal artinya kalau dia ajalnya bisa dipercepat dengan COVID. Tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walikulli ummatin ajaluha fa idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahwasanya setiap makhluk itu ada ajalnya. Apabila ajalnya itu telah datang, maka tidak bisa diakhirkan maupun tidak bisa didahulukan. Tidak bisa dia minta diakhirkan ajalnya ataupun dimajukan. Sekalipun orang itu misalnya ya, dia mati karena bunuh diri, kita nggak boleh mengatakan bahwasannya dia telah memajukan ajalnya karena bunuh dirinya. Tidak. Itu semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut mati karena bunuh diri. Karena apa? Karena ajal hakikatnya tidak bisa dimajukan maupun diakhirkan. Akan tapi jamaah rahimakumullah taala, kita mengimani bahwasannya semua itu adalah sebab COVID-19 yang meregang banyak nyawa manusia. Kita katakan bahwasannya itu adalah sebab. Itu adalah sebab. Sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan dalam menjalani sebab-sebab itu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Pilihan apakah ingin mendatanginya ataupun menghindarinya. Allah menjadikan sebab banyak nyawa hilang karena COVID-19. Tapi di dalam Allah menciptakan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada hamba-hambanya. Apakah mau dihindari ataupun mau didatangi. Sehingga jamaah rahimakumullah taala, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjalani sebab-sebab itu. Kalau kita mau aman, maka jalani sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Karena ikhwani fillah rahimakumullah taala, yang namanya takdir itu ada takdir yang tidak ada hak bagi manusia memutuskannya. Ada takdir yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan manusia pilihan-pilihannya. Seperti misalnya takdir yang memang tidak ada hak manusia untuk memilih mau punya anak laki-laki atau perempuan. Ini nggak ada hak manusia bisa memilih. Saya mau anak perempuan, saya mau anak laki-laki, nggak bisa. Ada takdir yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan pilihan kepada manusia. Mau dia ambil atau tidak. Dengan cara apa? Allah menjadikan sebab-sebabnya. Seperti contohnya hidayah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan begitu saja kepada hambanya tanpa ada proses. Akan tapi hidayah Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang-orang yang mencarinya, diberikan kepada orang-orang yang menginginkannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, in huwa illa dzikrul lil alamin. Tidaklah Al-Quran itu kecuali adalah peringatan bagi seluruh alam, petunjuk hidayah bagi seluruh alam. Liman syaa minkum ayastaqim. Liman syaa, bagi mereka yang ingin, bagi mereka yang menghendaki. Artinya ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya dalam perkara hidayah itu ada pilihannya. Ada pilihannya, mau diambil atau ditolak. Sehingga apa jamaah rahimakumullah taala, kata Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat menghadapi hujahnya orang-orang kafirin, orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka, wa ma zalamnahum walakin anfusahum yadhlimun. Kami tidaklah menzalimi mereka, akan tapi diri mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki mereka masuk ke dalam neraka, akan tapi mereka sendiri yang tidak mau mengambil hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih hidayah itu di depan matanya. Tinggal dia mau mengambil atau tidak. Tinggal orang tersebut mau mencarinya atau tidak. Jamaah rahimakumullah taala, kemudian kita melanjutkan kajian kita pada minggu-minggu yang lalu tentang fikih thaharah atau fikih bersuci, dan kita telah sampai pada definisi thaharah dan juga pembagian air. Thaharah itu adalah raf'ul hadath wa yuzilul khabath. Thaharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan khabath, najis. Menghilangkan hadas itu terbagi menjadi dua, ada hadas kecil ataupun hadas besar.
Hadas kecil itu yang mengharuskan seseorang berwudu atau sesuatu yang membatalkan wudunya. Dan hadas besar adalah sesuatu yang melazimkan atau mengharuskan seorang mandi junub, mandi besar. Apa saja yang mengharuskan seseorang itu berwudu atau membatalkan wudunya, maka para ulama sepakat bahwasannya yang membatalkan wudu itu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalur, yaitu jalur kemaluan dan jalur dubur. Ini sepakat para ulama bahwasannya dia membatalkan wudu. Adapun yang keluar dari jalur depan atau dari kemaluan, bagi laki-laki itu ada 4. Ada air seni, air kencing, ini membatalkan wudu. Kemudian ada air disebut dengan air madhi. Air madhi itu adalah air yang banyak sebabnya dia keluar. Apakah dia keluarnya itu karena kelelahan, kecapean, ya, ataupun air madhi keluar begitu saja. Sebagaimana salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah mengadukan ini kepada Rasulullah SAW, bahwasannya saya adalah seorang yang sering keluar madhi. Kemudian kata Nabi SAW, cukup bagimu untuk berwudu. Ini madhi. Atau yang keluar dari jalur depan itu disebut dengan wadhi. Jadi ada air kencing, air seni. Dalam bahasa Arab disebut air baul. Kedua ada air madhi. Air madhi ini banyak sebabnya, diantaranya karena kelelahan atau dan sebagainya. Ini najis hukumnya dan melazimkan seorang harus berwudu, harus dibasuh dan harus berwudu. Kemudian yang ketiga, air disebut dengan air wadi. Air wadi itu adalah air yang biasanya keluar setelah orang buang air kecil. Itu wadi. Biasanya keluar kalau misalnya orang duduk buang air kecilnya, kemudian ketika berdiri, ada cairan-cairan yang keluar, ini disebut dengan air wadi. Ini hukumnya juga najis. Kemudian yang keempat ada air mani. Air mani dia nggak najis. Air mani itu tidak najis. Dia keluar karena syahwat yang bergejolak kemudian keluar. Maka hukum air mani ini tidak najis berdasarkan pendapat jumhur ulama. Tapi dia melazimkan atau mengharuskan seorang mandi besar. Adapun yang keluar dari jalur belakang, kita ketahui bahwasannya ada kotoran dan juga ada darah. Terkadang ada orang yang keluar darah dari tuburnya, maka ini juga membatalkan wudu. Misalnya ada penyakit apa disebut wasir, ambeien dan sebagainya. Kalau keluar darah dari tuburnya, maka itu membatalkan wudu. Maka segala sesuatu yang keluar dari tuburnya dan juga dari kemaluannya, maka itu membatalkan wudu. Kemudian silang pendapat di kalangan ulama, apakah sesuatu yang keluar dari selain dua jalur ini membatalkan wudunya, seperti misalnya muntah. Apakah muntah itu membatalkan wudu? Bagaimana? Enggak. Muntah membatalkan wudu. Muntahnya banyak lagi. Maka di sini pendapat jumhur ulama bahwasannya muntah itu tidak membatalkan wudu. Di antaranya pendapat Syafi'iyah dan juga Malikiyah bahwasannya muntah itu tidak membatalkan wudu. Hujjah mereka atau dalil mereka bahwasannya yang dalil yang sabit atau yang tetap yang membatalkan wudu adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan, yaitu kemaluan dan dubur. Maka apabila ada sesuatu yang membatalkan selain dari dua jalan ini, butuh yang namanya dalil. Maka tidak didapati dalil bahwasannya muntah itu membatalkan wudu. Walaupun muntahnya itu banyak, maka tidak membatalkan wudunya. Akan tapi muntah itu dihukumi najis. Muntah itu dihukumi najis.
apabila keluarnya dari dalam. Muntah dari perut keluarnya, maka muntahnya dihukumi najis tapi tidak membatalkan wudunya. Nah, ini raf'ul hadath asghar, menghilangkan hadas kecil. Sedangkan menghilangkan hadas besar itu melazimkan atau mengharuskan seorang mandi mandi jinabah atau mandi junub. Mandi junub yaitu manakala seorang itu keluar air maninya, maka harus mandi junub. Ataupun seorang wanita yang baru selesai haid, maka dia wajib juga mandi junub. Ataupun orang yang baru selesai nifas, orang nifas ya, wanita yang mengalami nifas, setelah selesai dari nifasnya maka dia wajib mandi junub. Ataupun wanita yang baru selesai istihadah itu darah bukan masuk dalam kategori darah haid ataupun dalam kategori darah nifas, akan tapi istihadah ini adalah darah yang keluar karena suatu penyakit. Maka ketika telah berhenti darah haidnya, darah istihadahnya, maka dia harus mandi junub. Bedanya darah istihadah dengan darah yang lainnya, kalau darah istihadah ini tetap wajib wanita itu melaksanakan sholat dan puasa. Kalau haid dan nifas, wanita nggak wajib sholat dan nggak wajib berpuasa, bahkan larangan melaksanakan sholat dan berpuasa. Tapi bagi orang yang istihadah, wanita yang istihadah, dia tetap wajib sholat dan tetap wajib berpuasa. Nah, ini definisi pertama dari makna taharah, yaitu raf'ul hadath, menghilangkan hadas. Hadas ada dua, kecil dan besar. Ada hadas kecil yang mengharuskan seorang berwudu, dan ada hadas besar yang mengharuskan seseorang mandi. Selain daripada apa yang disebutkan, maka seseorang tidak wajib menghilangkan hadasnya. Kemudian ta'rif yang kedua dari taharah, yaitu izalatul khobath, menghilangkan najis. Menghilangkan najis ini dirinci juga. Najis itu ada najis yang jenisnya najis kecil, ada najis yang apa kita sebut pertengahan, ada najis yang mughalladhah, yang tebal, yang berat. Najis kecil itu najis yang tidak harus dihilangkan dengan mengguyur air, tapi cukup dengan memercikkan air, yaitu najisnya anak kecil yang baru lahir dan belum makan apa-apa. Ini najis masuk dalam kategori najis kecil. Anak laki-laki ya, kalau anak perempuan tetap najis. Najisnya masuk dalam kategori najis sedang. Anak kecil laki-laki, apabila dia buang air kecil dan anak kecil ini belum makan apa-apa kecuali ASI-nya ibu, maka dia masuk dalam kategori apa? Najisnya, najis air kencingnya najis kecil yang cukup dengan percikan. Jadi kalau misalnya ada kita menggendong anak kecil yang belum makan apa-apa kecuali ASI-nya ibu, kemudian dia buang air di baju kita, maka nggak perlu kita mengguyur baju kita dengan air atau kita cuci seluruhnya, nggak perlu. Tapi cukup memercikannya. Ini najis kecil. Ada najis sedang. Najis sedang itu ya najis air kencing, najisnya kotoran hewan yang tidak bisa dimakan dan sebagainya. Ini masuk dalam kategori najis sedang. Dan kebanyakan najis ya najis sedang. Najis yang dia dibersihkan dengan air. Tidak cukup dipercikkan seperti najis kecil, tapi dia harus diguyur dengan air sampai ainun najasah atau bekas najisnya hilang, benar-benar hilang. Nah, misalnya pakaian kita kena kotoran, maka harus dibersihkan dengan air sampai benar-benar bekasnya hilang, bekasnya, baunya, dan warnanya harus benar-benar hilang. Sama seperti misalnya wanita yang haid, apabila terkena darah haidnya, maka
harus dicuci dengan sebersih-bersihnya sampai bekas-bekasnya hilang. Kemudian najis yang ketiga yaitu najis mughalladhah, najis yang berat, yang tidak cukup dengan siraman air, tapi dibutuhkan apa? Dibutuhkan dengan debu, yaitu najis jilatan anjing. Najis jilatan anjing. Apabila anjing menjilat pakaian kita atau anjing menjilat wadah kita, maka dia harus dicuci dengan debu, enggak cukup dengan air. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang kalian, maka siramlah atau basuhlah 7 kali. Ulahunna biturab. Salah satu dari ketujuh itu dengan apa? Dengan pasir, dengan tanah. Prakteknya gimana? Ya 7 kali kita basuh, 7 kali kita basuh atau 6 kali kita basuh, dan basuhan yang ketujuh kita campur dengan pasir. Dan kita gosokkan ke bejana yang bekas jilatan anjing itu, barulah hilang bekas jilatan anjing. Barulah dikatakan suci dari najis mughalladhah, dari najis yang tebal. Nah, apakah bisa dikiaskan kepada hewan yang lainnya seperti babi misalnya? Maka sebagian ulama di sini silang pendapat, apakah bisa dikiaskan kepada babi atau hewan selain anjing? Ya. Nah, di sini silang pendapat di kalangan para ulama. Namun jamaah rahimakumullah taala, untuk hewan selain babi maka tidak bisa dikiaskan kepada anjing. Artinya yang najisnya mughalladhah itu ada 2, anjing dan babi. Apabila babi menjilat bejana kalian, maka cara mensucikannya seperti cara mensucikan ketika bejana dijilat oleh anjing. Ini masuk ke dalam kategori najis mughalladhah atau najis yang tebal. Nah, pertanyaannya, apakah seluruh badan anjing ini najis mughalladhah? Orang yang keserempet, misalnya keserempet anjing, apakah kemudian najisnya juga najis mughalladhah, harus dibasuh dengan pasir 7 kali dan dengan pasir? Nah, maka yang sahih, yang rajih adalah yang najis mughalladhah hanyalah jilatannya, berdasarkan hadis idza walagha, apabila anjing menjilat, idza walaghal kalbu, apabila anjing menjilat, berarti yang najis hanyalah jilatannya anjing. Adapun badan-badannya, atau misalnya ada anjing lewat di lantai rumah kita, maka kita nggak perlu membasuhnya sebanyak 7 kali kemudian dengan pasir lagi, enggak. Tapi yang najis mughalladhah hanyalah jilatannya, tidak masuk seluruh anggota badan anjing. Kemudian jamaah rahimakumullah taala, kemarin kita masuk pada pembagian air, dan telah kita jelaskan bahwasanya air terbagi menjadi 3. Ada air air tahur yang dia suci dan mensucikan. Dia suci secara zatnya dan juga mensucikan selainnya. Bisa digunakan untuk toharah, entah itu menghilangkan hadas ataupun menghilangkan najis. Air yang masuk dalam kategori tohur itu adalah air yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi dan masih alami ciptaannya. Misalnya contohnya air yang keluar dari langit apa? Air hujan. Air apa lagi? Air laut. Air langit. air embun. Kemudian air laut juga dari langit juga ya. Nah, dari langit juga. Turun dari langit. Dan juga dari bumi. Air apa lagi? Air salju dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan air tahur. Air yang suci dan mensucikan. Kita bersuci dengan air-air ini boleh. Kita berwudu ataupun mandi ataupun membersihkan najis dengan air-air ini, air yang tahur, maka ini yang diinginkan oleh syariat. Artinya
Memang kalau kita mau bersuci dari hadas ataupun menghilangkan najis hanya dengan air yang tohur, yang suci dan mensucikan, ataupun air yang keluar dari bawah tanah seperti mata air. Ini juga sifatnya adalah air tohur, air yang masih alami. Masih alami itu artinya warnanya masih bening. Tapi kalau misalnya warnanya itu tercampur atau memang karena faktor tanah, misalnya air yang keluar dari tanah mata air, nah kemudian kecoklat-coklatan karena tanah, karena unsur yang masih sama, maka ini juga masih dalam kategori tohur. Nah, kemudian air yang kedua yaitu air yang tohir. Dia suci tapi tidak mensucikan. Suci tapi tidak boleh mensucikan. Suci dan tidak boleh bersuci dengannya ataupun mensucikan dengannya. Tidak boleh kita berwudu dengan air ini ataupun mensucikan najis dengan air ini, yaitu air yang dia kecampuran atau tercampur padanya benda suci dan merubah salah satu dari 3 sifat air, entah warnanya, rasanya dan baunya. Seperti misalnya air yang kecampur sabun yang kemudian merubah warna air, dan berubahnya ini pekat. Kalau masih berubah atau masih ringan berubahnya, maka ini masih dibolehkan untuk bersuci. Tapi kalau misalnya bercampur padanya sesuatu yang suci dan berubahnya itu sangat pekat, misalnya kecampuran sabun dan warnanya itu benar-benar berubah, bau juga dan rasanya juga berubah, maka ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ataupun air-air yang kecampuran makanan, misalnya kecampuran kopi, teh, sehingga merubah sifat air, dan kita tidak bisa mengatakannya lagi itu sebagai air murni. Bisa nggak kita bilang air ini misalnya kecampuran teh dan sudah jadi air teh, kita bilang air murni? Nggak bisa. Udah kita bilang dia air teh. Ini yang dijelaskan oleh Al-Hisni dalam Kifayatul Akhyar, bahwasanya kalau masih kecampuran sedikit dan masih bisa kita katakan ini air murni, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau misalnya kecampurannya itu benar-benar merubah namanya air, bukan lagi air alami tapi air teh kah atau air kopi dan sebagainya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ataupun air yang keluar dari buah-buahan, seperti air kelapa, ataupun air apel ya, sari apel misalnya, dia kumpulkan air blender kemudian ada airnya, maka nggak boleh digunakan untuk bersuci. Ataupun air yang dibuat oleh manusia, air yang diolah oleh manusia seperti air bensin misalnya, air bahan bakar. Ini kan air buatan atau yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, bukan alami. Ini juga tidak bisa digunakan untuk bersuci, namun suci hukumnya. Mafhum di sini ya. Boleh nggak berwudu dengan air sirup? Nggak boleh. Air sirup bukan lagi air alami, tapi sudah air yang berubah. Berubah salah satu 3 sifat air. Dan kategori yang ketiga yaitu air najis. Air najis itu apa? Air yang telah tercampur benda najis. Air yang telah tercampur benda najis. Tidak ada air yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung keadaannya najis, tidak ada. Tapi air najis itu karena dia tercampur benda najis. Definisinya adalah air yang tercampur benda najis dan air tersebut di bawah 2 qullah. Air yang tercampur benda najis dan air tersebut di bawah 2 qullah. 2 qullah itu sekitar, ini silang pendapat di kalangan ulama, berapakah 2 qullah itu? Ada yang mengatakan 270 liter, ada yang mengatakan 250, 200 liter,
Tapi yang lebih ihtiyat atau hati-hatinya adalah 200 liter atau 250 liter. Ini lebih hati-hatinya. Maka apabila air itu di bawah 2 kullah dan kecampur najis, maka air tersebut najis. Air tersebut dihukumi najis. Walaupun di sini ada perinciannya lagi di kalangan para ulama. Kalau misalnya air di bawah 2 kullah dia kecampuran najis, tapi najisnya itu atau airnya itu nggak sampai merubah 3 sifat air, warnanya, rasanya maupun baunya. Apakah itu atau apakah air itu dikategorikan air najis? Nah, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Ulama Syafi'iyah memandang bahwasanya air tersebut dihukumi air najis. Dan sebagian ulama yang lainnya mengatakan selama air tersebut tidak merubah sifat air maka tetap dihukumi tahur, suci dan mensucikan. Namun yang lebih hati-hatinya adalah air tersebut dihukumi najis. Sebagaimana pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah, pendapat mayoritas pengikut Imam Ahmad ibnu Hanbal atau mazhab Hambali. Tapi sepakat para ulama apabila air itu di atas 2 kullah, di atas 250 liter dan kecampuran najis, namun tidak sampai merubah apa? Merubah salah satu 3 sifat air, maka tidak dihukumi najis. Mafhum? Misalnya ini air. Ini air nih. Ini ada 2 kullah ini. Ada 250 liter, enggak ada. Kecampuran najis. Najiskah air ini? Najis. Dihukumi najis. Tapi misalnya ada air 2 kullah 250 liter segini, kecampuran najis, tapi tidak sampai merubah salah satu dari 3 sifat air, apakah air tersebut dihukumi najis? Tidak dihukumi najis. Dihukumi najis manakala air tersebut berubah salah satu sifat air. Mafhum jamaah? Mafhum ya? Insyaallah. Nah, paham sini? Nah, sekarang ada najis yang ma'fu, najis yang dimaafkan, yaitu najis yang sulit kita hindari. Najis yang sulit kita hindari seperti misalnya darah sedikit yang keluar dari anggota badan. Darah itu najis. Tapi ada darah yang dikategorikan ma'fu, yaitu darah yang keluar dari anggota tubuh kita dan kita sulit untuk menghilangkannya. Seperti misalnya darah kita, misalnya ada bisul ya di wajah, kemudian mengeluarkan darah, maka darah ini masuk dalam kategori darah yang ma'fu. Atau nanah itu masuk dalam kategori darah. Nah, ini juga najis yang ma'fu itu dimaafkan. Ataupun sebagian ulama mengatakan dari hewan yang sulit kita hindari, seperti misalnya cicak. Nah, ini masuk dalam kategori najis tapi ma'fu, tapi dimaafkan. Cicak itu najis apa suci? Najis. Cicak itu najis. Karena bobitnya, ketentuannya, hewan yang tidak dimakan itu kotorannya najis. Dan hewan yang dimakan kotorannya suci. Kotoran ayam najis apa suci? Suci. Karena apa? Karena ayam termasuk hewan yang dimakan. Kotoran kucing najis atau suci? Najis, karena kucing tidak dimakan. Walaupun kata Nabi SAW, kucing itu termasuk huwa tawafina alaikum, minat tawafina alaikum, hiya minat tawafina alaikum. Dia termasuk hewan yang biasa mengelilingi kalian. Artinya apa? Artinya hewan tersebut tidak bisa dihindari. Sehingga asalnya kucing itu najis, akan tapi najisnya ma'fu, najisnya dimaafkan. Sama seperti cicak, juga hewan yang tidak bisa dihindari. Maka najisnya cicak ini ma'fu. Dan ini yang sahih. Walaupun sebagian ulama memandang cicak itu suci. Tapi setelah ada penelitian sekarang bahwasanya cicak itu najis karena cicak itu memiliki darah yang mengalir. Kenapa cicak itu najis? Karena cicak itu memiliki darah atau darahnya mengalir.
hewan yang tidak memiliki darah mengalir itu suci. Semut. Nah, semut boleh dimakan? Nggak boleh semut dimakan, ya kan? Tapi dia suci. Karena apa? Karena semut tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, kemudian kata sebagian ulama, cicak itu suci karena tidak memiliki darah yang mengalir. Namun jamaah rahimakumullah taala, sebagian ulama yang lain mengatakan cicak itu najis karena dia memiliki darah yang mengalir, dan ini yang sahih. Sehingga kotorannya juga najis, namun kategori najisnya adalah najis yang ma'fu, dimaafkan. Sehingga apabila dia masuk ke dalam air yang mau kita gunakan untuk berwudu dan di bawah 2 kullah, maka tetap boleh kita berwudu dengan air tersebut. Nah, ketika kena di tubuh kita atau nggak sengaja kita duduki kotoran cicak, kemudian kita sholat dengannya, dengan pakaian itu, maka sholat kita tetap sah. Nah, karena apa? Karena sholat itu harus bersih dari najis. Sholat itu kalau kita mau sholat harus bersih dari najis. Jangan sampai ada najis yang menempel di badan kita atau di pakaian kita. Apabila ada najis yang menempel, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau misalnya yang nempel di badan kita adalah kotoran cicak, maka ini najisnya ma'fu dan tidak mengapa. Wallahu alam bissawab.